ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara dan saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, di mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian yang masih pada seputar manasik haji, di mana ini adalah pertemuan ke-22 yang membahas seputar kekeliruan, kesalahan yang masih dilakukan oleh sebagian dari para jamaah haji. Dan ini disampaikan tentu saja sebagai nasihat bagi kita semuanya, dan agar ibadah haji kita itu benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajari bagaimana tata cara manasik haji sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka perlu diketengahkan kekeliruan ataupun kesalahan yang masih dilakukan oleh sebagian dari jamaah haji. Ada kekeliruan berkaitan dengan masalah akidah atau keyakinan, meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya atau keterangannya dalam Al-Quran ataupun hadis. Demikian pula dalam ritual-ritual pelaksanaan manasik haji. Dan kita mulai dari awal, yaitu saat atau sebelum pergi berhaji sampai pulang haji insya Allah. Sebagian kesalahan berkenaan dengan masalah atau kekeliruan ini berkaitan dengan masalah yang ringan, kiranya ditinggalkan maka tidak mengapa. Ya, namun ada sebagian kesalahan yang bisa fatal, ya, sampai berkaitan dengan masalah wajib haji atau bahkan sampai rukun haji. Nah, ini tentu perlu disampaikan di tengah umat, di tengah masyarakat, supaya kita atau supaya mereka atau supaya kaum muslimin yang berhaji bisa menjauhi, ya, atau menjauhkan kesalahan-kesalahan tersebut dalam praktik ibadah haji mereka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, semoga diberikan keikhlasan, semoga diberikan istiqomah untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allahumma amin. Baiklah para jamaah sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekeliruan yang perlu disampaikan, ya, pertama adalah seputar kekeliruan sebelum berangkat haji. Jadi antara kekeliruan tersebut, yang pertama yaitu mengadakan pesta walimahan atau selamatan atau acara tertentu sebelum jamaah haji berangkat ke tanah suci. Ya, sebagian mungkin pesta dengan musik-musik, ya. Sebagian secara zahirnya bagus, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran seterusnya. Ya, perlu disampaikan bahwa hal semacam ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW atau para sahabat. Ya, acara-acara resmi seperti ini, ya, di sebagian menyebutnya sebagai acara walimatul hajj, ya, atau walimah haji, ya, yang macam-macam isinya. Ya, maka perlu disampaikan hal semacam ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW dan generasi salafus saleh, ya, 3 generasi pertama dari umat ini. Kiranya mungkin kumpul-kumpul sekedar kumpul keluarga, tangga, ya, yang mana orang mau pergi haji tidak sebentar, ya, maka tentu tidak mengapa. Namun ketika bersifat seremonial dan itu diyakini keharusan atau diyakini anjurannya, ya, maka ini tidak dibenarkan keyakinan seperti ini. Kemudian mengumandangkan azan ketika melepas kepergian jamaah haji. Ya, sebagian ada yang melakukan seperti ini, ya, dan ini tidak sesuai, ya. Ini tidak sesuai. Semestinya
semestinya pelaksanaan azan ya yang tepat adalah untuk panggilan sholat ya, bukan untuk melepas kepergian jamaah haji. Kemudian melakukan ziarah kubur dan pamitan ke makam orang-orang tertentu. Ini juga tidak ada tuntunannya ya. Mungkin ketika di antara mereka ada yang sudah meninggal, suami atau istrinya atau orang tua atau karib kerabatnya didatangi, kemudian mau izin di situ ya. Maka ini tidak ada tuntunannya seperti ini ya. Orang yang meninggal dunia tidak bisa diajak berbicara ya. Orang yang meninggal dunia sudah beda alam dengan kita ya. Apalagi kalau meyakini harus datang ke makam-makam tertentu ya, ke wali ini, wali itu, atau makam-makam yang dikeramatkan ya, dengan keyakinan kalau tidak maka bisa celaka atau yang lainnya. Nah, ini berbahaya. Ini masuk ke dalam masalah akidah dan ini berbahaya. Ya, hati-hati. Ziarah kubur kapan saja dibolehkan ya, tapi ketika dikhususkan pada waktu-waktu tertentu bisa terlarang ya. Mengkhususkan pada hari Jumat, mengkhususkan sebelum Ramadan, mengkhususkan di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha contohnya, atau mengkhususkan sebelum berangkat berhaji ya. Kemudian wanita berhaji tanpa ditemani seorang mahram, sudah kita sampaikan di antara pembahasan masalah syarat wajib haji bagi wanita, yaitu harus disertai mahram. Kemudian ini sebagian juga ya, yang sangat disayangkan terjadi dan dibiarkan ya, melakukan persaudaraan nisbi atau semu. Ini menjadikan seorang jamaah haji pria sebagai mahram bagi wanita dalam perjalanan hajinya. Ya. Allah alam, kalau tidak salah bahkan membayar juga ya, membayar, kemudian ada tanda tangan akadnya. Kemudian selanjutnya mereka akan seperti suami istri sah. Ya. Nah ini bagi wanita-wanita yang dari Indonesia, yang datang dari Indonesia tanpa ditemani dengan mahram, ya, kemudian melakukan persaudaraan semu seperti ini. Ya. Pernikahan semu seperti ini. Ini pun tidak diperkenankan ya. Yang terkadang wanita itu sebenarnya sudah menikah ya. Maka kemudian melakukan seperti ini. Sekali lagi ini tidak diperkenankan ya, kemungkaran. Ya, ini jelas kemungkaran. Kemudian satu kamar dan sebagainya, ini kemungkaran. Kemudian melakukan perjalanan haji semata-mata bertujuan untuk ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian memandang bahwasanya ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih afdal, lebih utama ya, daripada manasik-manasik yang lainnya. Ya, sebagian juga meyakini bahwasanya termasuk dari bagian manasik haji. Ini perlu diterangkan di tengah umat bahwa ziarah ya, ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunnah dan tidak ada keharusan. Ya, tidak ada keharusan. Seandainya seorang meninggalkannya pun tidak berdosa. Ya. Dan untuk berdoa pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa di mana saja. Kita tiap hari ketika saya atau kita masing-masing membaca hadis atau membaca nama Nabi kita, ya, maka kita bersolat, salawat dengan menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini doa, ya, ini doa, salawat ini doa. Kita mohon pada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat dan memberikan keselamatan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengerjakan salat 2 rakaat sebelum keberangkatan haji. Ya, ini tidak ada salat 2 rakaat seperti ini. Ya. Baik. Kemudian seputar kekeliruan, ya, kekeliruan seputar ihram, miqat dan talbiyah. Jadi antara kekeliruan tersebut, pertama, sebagian jamaah haji yang datang melalui udara yang menjadikan bandara Jeddah sebagai miqat untuk berihram. Ya, sementara mereka dari udara telah melewati miqat Yalamlam atau As-Sailul Kabir. Ya. Nah, ini umumnya jamaah haji dari Indonesia. Ya, mereka menjadikan Jeddah sebagai miqat. Ya. Memang kalau kita perhatikan untuk bandara Jeddah yang Bandara Abdul Aziz ya kalau tidak salah, King Abdul Aziz di Jeddah, memang ada toiletnya atau ada tempat mandinya dan nyaman, ya, bersih dan sebagainya. Namun bukan yang mana itu bisa buat mandi dan seterusnya. Ya. Bukan berarti kemudian dibolehkan untuk menjadikan Jeddah ya, atau bandara tersebut sebagai miqat. Ya. Teman-teman atau masyarakat Indonesia, ya, secara umum mereka ketika datang ke sini melewati Yalamlam. Ya, semestinya kemudian mereka ketika sebelum masuk Yalamlam itu mengambil ihram, ya, dengan mengucapkan labbaik umratan atau labbaik hajjan dan diniatkan untuk mengerjakan manasik umrah atau haji. Ini yang sesuai dengan tuntunan. Ya. Berbeda ketika orang mukim, ya, para ekspatriat yang tinggal di Jeddah, ya, maka dia dari rumahnya mengambil ihram boleh, ya, silahkan. Ya.
Tidak perlu ke ke Yalamlam atau Selul Kabir, tidak. Nah ini yang benar seperti ini. Adapun dari orang yang luar dari mereka, dari miqat, seperti mungkin dari sini, Syarqiyah atau dari Indonesia, ya, kemudian berihramnya di Jeddah, maka ini kesalahan, ya, maka ini kesalahan. Kemudian yang kedua, melafalkan niat ihram, ya, melafalkan niat ihram, seperti mengucapkan Allahumma inni uridul hajja awil umrata fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Ya, artinya ya Allah, sungguhnya aku ingin mengerjakan ibadah haji atau umrah, maka mudahkanlah atau terimalah ya amalan ini dariku. Dan ini tidak benar. Ya. Niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Ihram itu niat dukhul fin nusuk, niat untuk mengerjakan manasik, baik haji atau umrah, tempatnya di dalam hati. Ya. Jadi keinginan kuat untuk melakukan sesuatu itu yang disebut dengan niat. Ya. Ketika seorang di miqat dia ingin mengerjakan umrah, itulah niat. Ya, kemudian dianjurkan atau sangat ditekankan untuk mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Nah ini yang benar. Kemudian sebagian jamaah haji saat dalam keadaan ihram mengambil foto dirinya untuk di-share ke sosial media. Ya, para jamaah ya. Ini nasihat para ulama berkaitan dengan masalah ini ya. Ketika mengambil foto diri kemudian di-share di media sosial ya tujuannya tentu supaya mereka tahu ya. Kemudian ketika ada bumbu-bumbu pujian maka itu menjadi menambah semangat. Nah, ini hati-hati. Ya, ini hakikat dari riya ya. Ini hakikat dari riya. Sungguh beruntung ya. Di satu sisi Masya Allah sungguh beruntung masyarakat dahulu yang belum ada ya, ujian dengan foto-foto dengan HP seperti sekarang ini ya. HP ini luar biasa fitnahnya ketika tidak digunakan untuk kebaikan. Namun ketika salah menggunakan maka bisa sangat fatal. Ya, ibadah haji, umroh dengan mudah, ya, seorang dalam keadaan ihram kemudian mengambil foto dirinya kemudian di-share, ya, kemudian banyak orang masya Allah cakepnya, masya Allah gantengnya, sebagian ada yang mendoakan, yang perempuan dipuji, masya Allah cantiknya. Ini komentar-komentar jahat sesungguhnya ya. Saya katakan komentar-komentar jahat yang terselimuti dengan label seakan-akan itu boleh. Ya. Maka hati-hati dari hal semacam ini. Ya. Karena itu menjadikan seseorang itu terpacu untuk terus melakukannya. Ya, besok lagi ditambah lagi. Ya, di tempat tertentu, kemudian share lagi. Ya. Kemudian ada yang memuji lagi, tambah lagi. Ya, dan seterusnya. Makanya hati-hati dengan komentar-komentar teman yang kurang bijak. Dan yang terbaik adalah menjaga diri dari hal-hal semacam ini karena dapat berangus ya, niat tulus seorang ketika mengerjakan ibadah. Ya, saya ingat awal kali pengalaman waktu berhaji beberapa tahun silam, ada seorang ya yang kerja di Khobar, dia memiliki aplikasi tertentu ya, termasuk sosial media yang sepertinya sekarang sudah tenggelam ya dibandingkan yang ramai sekarang ini, yang mana ketika seorang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain akan muncul ya, di situ ada muncul status, nggak tahu secara otomatis atau bagaimana ya, muncul status bahwasanya fulan berada di sini, fulan berada di sini. Hingga saat itu dia bertanya kepada seorang ustadz, bagaimana ini, bagaimana ini, dan ustadz itu paham masalah apa kita katakan ya, masalah seperti ini tidak gaptek ya. Ustadznya masya Allah jago dalam masalah ini. Ya, kemudian ditanya ini bagaimana cara menghapuskan ini status yang demikian ya. Dia khawatir ya, orang-orang akan melihat statusnya yang Allah alam secara otomatis atau bagaimana, karena saya juga tidak terlalu paham dengan dengan sosial media tersebut waktu itu ya, yang di sini menunjukkan poin pentingnya bagaimana khawatirnya dia ya, keadaannya diketahui oleh orang-orang secara umum ya, teman-temannya khususnya. Adapun mungkin teman-teman debat keluarga, teman-teman dekat keluarga, karib kerabat ya, umumnya insya Allah tahu lah bahwasanya dia akan berhaji, minta doanya dan sebagainya. Ini wajar, sesuatu yang tidak mengapa ya. Namun untuk umumnya manusia ya, maka yang terbaik adalah disembunyikan. Kemudian poin keempat, keyakinan bahwa saat hendak berihram harus menghadirkan segala perlengkapannya. Bila tidak, maka barang tersebut tidak boleh digunakan saat berhaji. Jadi seluruh barang dihadirkan, kemudian baru dia niat ihram. Ya, dan ini disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan beliau mengatakan sekiranya tidak dihadirkan, ya, maka dia tidak boleh menggunakannya, dan selanjutnya dia membeli dari barang-barang yang dijual di sekitar Makkah. Ya. Ini keyakinan yang tidak berdasar pada dalil ya.
Kemudian, nah ini untuk laki-laki, tidak menutup pusar, ya, udel, bahasa Jawanya, dengan kain ihram. Ya, padahal pusar itu termasuk dari aurat. Ya, bagi bapak-bapak harap perhatikan, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ya. Nah ini yang diperhatikan, hendaknya benar-benar ditutup, ya, dijaga. Aurat, ya, hendaknya dijaga. Kemudian, sebagian melakukan ittiba, yaitu menyingkap pundak sebelah kanan dan menutup yang kiri, sebagaimana saat tawaf umroh atau tawaf kudum. Itu saat berihram dia sudah melakukan seperti itu, ya, dibuka. Maka ini tidak ada tuntunannya juga. Ya, ittiba ini, dibukanya pundak bagian kanan ini hanya pada saat tawaf umroh dan tawaf kudum. Pas salat 2 rakaat selanjutnya, ditutup kembali. Kemudian keyakinan wanita harus mengenakan pakaian warna khusus saat ihram. Ya, entah keyakinan harus hijau, ya, mungkin dari mereka yang datang dari Afrika keyakinannya harus warna-warni, ya. Maka ini tidak ada keyakinan seperti ini, tidak ada tuntunannya. Kemudian sebagian mengira, poin ke-8, sebagian mengira wanita haid tidak boleh berihram sehingga ia menunda ihram di miqat setelah suci dan melewati miqat dalam keadaan tidak berihram. Ini juga kesalahan, ini fatal, ya. Dia masuk ke miqat, ada niat untuk haji atau umroh, ya, dalam keadaan tidak berihram. Ini dia meninggalkan wajib haji. Ketika dia tahu, diingatkan kemudian kembali ke miqat, maka ahlan wa sahlan, itu adalah kebaikan. Tapi ketika dia khali wali, lanjut saja emang gue pikirin, ya, maka orang seperti ini wajib membayar dam, ya, wajib membayar dam. Makanya wanita yang tidak berhaji, ya, meskipun dia dalam keadaan berhalangan, ya, tetap dia berihram dari miqat. Hanya saja dia tidak boleh tawaf tentu saja, sehingga amalan-amalan hajinya, ya, apa saja dilakukan kecuali apa? Tawaf, ya, kecuali tawaf. Dan berapa kali sudah saya sampaikan untuk para ummahat, para akhwat yang berkaitan dengan masalah haid, masalah darah ini, bulanan ini hendaknya ditanyakan kepada ustadz atau kepada ulama, kepada syekh, ya, atau orang yang paham, ya, karena sebagian ini tidak memahaminya, yang kemudian lebih memilih untuk mengikuti perasaan hatinya, ya, tidak bertanya. Dan alhamdulillah tidak sedikit pertanyaan yang masuk ke saya berkaitan dengan masalah ini, ya. Kemudian bertalbiyah secara berjamaah dengan dikomandoi oleh seseorang juga, ya, hendaknya tidak dilakukan, apalagi sambil mengeraskan suara, ya, sambil teriak-teriak, maka ini tidak sesuai dengan tuntunan, ya. Kalau maksudnya mengeraskan suara teriak-teriak, ya ini tentu berlebihan, ya. Apabila maksudnya mengeraskan suara dengan sedang, ya, maka ini yang sesuai dengan tuntunan, ya, ini sesuai dengan tuntunan. Ya, kemudian masalah adalah satu bertalbiyah diikuti, satu bertalbiyah diikuti, ya. Yang sesuai dengan tuntunan adalah masing-masing bertalbiyah. Kalau orang yang belum hafal diajarkan, ya. Kemudian termasuk kesalahan bermalas-malasan membaca talbiyah, ya. Tidak sampai haram tentu saja, ya, tapi ini tentu kesalahan juga, ya, malas-malasan, ya, atau membaca talbiyah dengan perlahan bagi laki-laki, ini termasuk kekeliruan. Selanjutnya para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seputar kekeliruan tawaf dan sa'i, ya, pada saat itu sudah sempat kita bahas ketika kita membahas seputar sa'i dan beberapa permasalahan penting seputarnya. Makanya kita baca secara ringkas saja, ya. Di antara kekeliruan seputar tawaf, mengerjakan tahiyatul masjid tatkala seorang muhrim pertama kali memasuki Masjidil Haram, ya. Orang yang niat tawaf, maka tawaf tersebut sebagai tahiyatul Masjidil Haram, ya. Kemudian mengangkat dua tangan saat berisyarat ke Hajar Aswad pada setiap putaran tawaf seperti orang yang sedang takbiratul ihram. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Tidak cukup satu tangan kanan aja, ya. Berdesak-desakan dan mengganggu orang lain saat hendak mencium Hajar Aswad dan memaksa untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, ya. Ini sampai mengganggu orang lain, berdesakan, nyenggol, ya, maka ini tidak sepatutnya. Hukum ini semuanya sunnah. Jangan sampai dia untuk mengerjakan sunnah sampai melakukan yang haram, yaitu mengganggu orang lain. Kemudian mengkhususkan bacaan doa-doa tertentu, ya, termasuk doa berikut pada 3 putaran pertama, ya. Allahumma ja'alhu hajjan mabrur wa dzamban maghfuran mashkuran wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur, ya. Ini ketika dikhususkan maka bermasalah, ya. Kemudian mengkhususkan doa berikut pada 4 putaran selanjutnya, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram.
Ketika dikhususkan juga ini pun bermasalah. Ya. Kalau seorang mau berdoa dengan doa ini, doa itu tanpa dikhususkan, ya kapan saja, maka boleh. Ini kalimat-kalimat yang secara asal baik ya. Doa ini kalimat yang baik ya, doa ini. Tapi masalahnya ketika dikhususkan, berarti mengkhususkan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak khususkan doa tersebut ya. Kemudian berdoa secara berjamaah dengan suara keras yang dikoordinir oleh satu orang pembimbing, ya hal ini sangat mengganggu kekhusyuan orang lain. Secara tuntunan pun tidak ada tuntunannya. Ya, kemudian mengusap hajar aswad dengan tangan, lalu mengusap-usapkan tangan tersebut ke wajah dan anggota tubuhnya lainnya, ya dengan tujuan mengalap berkah, ya maka ini tidak ada tuntunannya. Mencium rukun yamani atau memberi isyarat saat melewatinya, ini pun tidak ada tuntunannya. Yang benar untuk rukun yamani ketika mudah adalah mengusapnya. Kalau tidak, maka tidak perlu dilakukan ini itu. Mengusap tembok di sisi Ka'bah selain rukun yamani dan hajar aswad, juga mengusap makam Ibrahim, ya, diusap-usap ya dengan tujuan-tujuan tertentu, keyakinan-keyakinan tertentu, ini tidak ada tuntunannya. Memasakkan sholat di dekat makam Ibrahim sehingga mengganggu orang-orang yang sedang tawaf. Ya. Dan kita lihat bagaimana sabarnya para askar ketika mereka terus mengingatkan. Ya. Dan mereka tidak sekiranya mereka mungkin tegas ya dengan sedikit mengangkat suara itu sangat-sangat wajar. Ya. Karena sebagian orang itu masya Allah diingatkan ya seperti patung, ya tidak mendengar, ya, seperti tidak punya hati. Ya. Ini sungguh-sungguh miris ya, menyedihkan sekali. Memaksakan sesuatu yang semestinya ada solusi yang lainnya ya. Salat 2 rakaat setelah tawaf dengan bahu kanan tetap terbuka. Ini dengan tetap melakukan ittiba, ini kesalahan. Meyakini keharusan salat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Harus pokoknya di sini. Itu sehingga kemudian akhirnya sampai askara pun mengusir-ngusirnya ya. Padahal boleh di tempat mana saja sekiranya tidak memungkinkan di belakang makam Ibrahim. Ya. Kemudian mendekat ke makam Ibrahim dan mengkhususkan doa di hadapannya. Dekat, ya, kemudian doa khusus. Ya. Bagian foto-foto juga isi yang ada di dalamnya. Ya. Seputar wajib sa'i. Ya. Mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Ya, seusai pelaksanaan sa'i. Ya. Entah itu kita terkadang lihat entah itu di Safa atau Marwa ada yang sholat maka tidak ada tuntunan yang seperti itu. Kemudian terus mengerjakan sa'i ketika iqamah sudah dikumandangkan sehingga ia tertinggal dari sholat berjamaah. Padahal yang wajib adalah pada saat itu mengerjakan sholat berjamaah. Mengkhususkan doa-doa tertentu pada setiap putaran sa'i. Ya. Dalam sa'i atau tawaf tidak ada doa-doa tertentunya. Kemudian mengusap tempat-tempat tertentu di antara Safa dan Marwah. Ini pun tidak ada tuntunannya. Mengulang ayat ini setiap kali sampai di Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwah min syairillah. Ya. Yang sahih bahwa ayat ini dibaca ya, sebelum memulai sa'i ketika menuju ke Safa, ketika sudah dekat ke Bukit Safa. Mengerjakan salat saat sampai di Safa dan Marwah. Ya, setiap kali di Safa, di Marwah salat. Nah, ini pun tidak ada tuntunannya. Ya. Tidak ada ibadah sa'i secara khusus. Ya, ini maksudnya kalau tawaf itu ada ibadah khusus, ya, tawaf 7 kali, kemudian salat 2 rakaat setelahnya. Nah, ini ada tawaf sunnah. Nah, adapun sa'i tidak ada sa'i sunnah. Ya, adapun sa'i pasti mengikuti tawaf. Entah itu sa'i dalam umroh, ya, sa'i dalam umroh pada haji tamattu, ya, atau sa'i setelah tawaf ifadah. Ya. Tidak ada sa'i sunnah, ya, atau sa'i secara khusus. Nah, itu seputar sa'i. Ya. Selanjutnya, para jamaah azanillahu wa iyyakum. Kekeliruan seputar hadyu dan tahallul. Tahallul di sini maksudnya cukur, yang kemudian setelah cukur itu kalau umrah maka menjadi halal. Kalau awalnya dia dalam keadaan haram, dalam keadaan muhrim. Di antara kesalahannya, yang pertama, enggan membayar hadyu dan lebih memilih bersedekah seharga hadyu. Nah, jadi anggap saja hadyu harganya 500 real, dia sedekahkan 500 real itu pada fakir miskin dan tidak membayar hadyu. Ini kesalahan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, ya, hadyu dengan 100 ekor unta, ya, dan beliau mengatakan lita akhudu'an dimana jika hendaknya kalian mengambil dariku manasik haji kalian, ya. Maka kita ikuti beliau, ya, minimal yang wajibnya dengan seekor kambing, ya. Ini untuk yang tamattu ataupun qiran, ya. Adapun selebihnya maka itu adalah sunnah.
menyembelih hadyu sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Ini juga kesalahan. Ya, menyembelih hadyu itu dimulai pada 10 Dzulhijjah dan 3 hari selanjutnya, itu hari-hari tasyrik. Jadi totalnya 4 hari. Tidak boleh sebelumnya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian tahalul dengan cara mencukur beberapa helai rambut saja. Diambil sebelah kanan satu, sebelah kiri beberapa biji, tengah, atas, ya, kemudian selesai. Nah, ini juga kesalahan. Nah, kalau kita kembali kepada pendapat mazhab, memang ada pendapat yang demikian, ya. Ada pendapat ulama yang menjelaskan demikian. Ya, namun kita kembalikan kepada hakikat definisi dari mencukur, bukan hanya mengambil beberapa helai, ya, tapi dengan dicukur, dipendekkan, dengan diambil semuanya, atau digunduli, dan itu yang afdal. Kemudian, mencukur beberapa helai rambut di marwah sebagai syarat. Ya, karena di sana ada anak-anak kecil biasanya yang sudah membawa cukur, ya, membawa gunting, siap-siap menggunting, dengan membayar 5 atau 10 real, ya, sekedar syaratnya. Jadi syarat di situ, kemudian nanti lanjutnya cukur lagi di tempat cukur, ya. Maka ini pun tidak benar, langsung saja ke tempat cukur, ya. Kemudian memulai cukur dari sebelah kiri dengan keyakinan tertentu, ya. Jika seorang meyakini cukurnya itu sebelah kiri dulu, ya, baru kanan dulu, tengah atau atas ditinggalkan, baru itu setelah itu baru tengah atau atas, ya, maka tidak boleh kita meyakini bahwa ini demikian, mungkin afdal dan seterusnya, ya. Baik. Kita lanjutkan. Kekeliruan seputar wukuf di Arafah, ya. Di antaranya meyakini keharusan mandi untuk menyambut wukuf di Arafah, ya. Tidak harus mandi, ya. Tidak harus mandi. Mandinya itu adalah saat berihram pada 8 Dzulhijjah, ya. Kemudian, kalau seandainya seorang sekedar mandi saja tidak mengapa. Tapi kalau meyakini harus, ya, atau meyakini dianjurkan, nah ini masalah. Ini yang masalah. Ya, kalau seorang mungkin sekedar mau bersih-bersih, mandi boleh. Orang dalam keadaan berihram mau mandi boleh. Mau ganti pakaian ihramnya boleh. Mau cuci pakaian ihramnya boleh. Ya. Kemudian menuju Arafah pada malam hari tanggal ke-8 Dzulhijjah. Jadi malam ke-9-nya. Ini kekeliruan, ya. Tapi dia haram, ya. Maksudnya karena secara asalnya bahwa mabit di Mina pada malam ke-9 Dzulhijjah itu sunnah. Ya, dia meninggalkan sunnah kemudian pergi ke Arafah, ya. Secara asal apakah berdosa atau tidak? Tidak. Tapi ini termasuk dari kesalahan, ya. Kesalahan yang tidak fatal, ya. Dan memang bagian syarikat ataupun panitia haji ada yang memang jadwalnya pada malam hari, maka tidak mengapa. Dan orang yang melakukannya tidak berdosa, ya. Sekiranya yang bisa ditunda besok itu yang terbaik. Meyakini adanya keutamaan wukuf di atas Jabal Arafah atau Jabal Rahmat, dikenal oleh banyak dari kaum muslimin, ya. Naik ke atasnya, bahwasanya di situ afdol, ya. Ini tidak benar. Tidak memperhatikan batasan area padang Arafah sehingga berakibat wukuf di luar area, ya, seperti di Wadi Uronah atau di lembah, ya, di depan kiblat Masjid Namirah itu ada namanya lembah atau Wadi Uronah, ya, seperti sungai yang kering kalau di musim panas, ya. Dan di Masjid Namirah di sisi luar Arafah, ya. Maka kebanyakan dari sisi Masjid Namirah itu tidak masuk Arafah, ya. Adapun bagian belakangnya, ya, itu masuk Arafah. Jadi di luar batasnya tidak boleh, ya, untuk wukuf dan tidak sah. Ini berkaitan dengan masalah rukun, ya. Ini berkaitan dengan masalah rukun. Dan untuk ini secara khusus, ya, mungkin bagi mereka yang tidak mendapatkan tenda atau mungkin dari penduduk kota Makkah yang ingin berhaji di waktu-waktu normal khususnya, maka terkadang mereka banyak, ya, sampai tempat itu berjubel. Ya, namun ketika sudah diatur syarikat, diatur panitia, maka aman, ya, pasti di dalam area Arafah. Kemudian termasuk kesalahan, kekeliruan, berdoa dengan menghadap ke Jabal Arafah dan membelakangi Ka'bah, ya. Jadi menghadap ke Jabal Arafah, dia kemudian Ka'bah malah dibelakangi, ya. Ya, ini tidak sepatutnya. Memang tidak sampai haram, hanya saja adab dalam berdoa adalah dengan menghadap ke Ka'bah, ya. Dengan menghadap ke Ka'bah. Ini kekeliruan, kesalahan, tapi tidak sampai haram, ya. Sebagaimana seseorang ketika berdoa, ya, dia tidak menghadap Ka'bah, tidak mengapa. Mendirikan sholat di atas Jabal Arafah. Jadi dia naik ke atas, kemudian di atas sholat, ya.
Kemudian tawaf di sekeliling tugu di atas Jabal Arafah. Bagi yang pernah naik di Jabal Arafah itu atau Jabal Rahmah itu, di atas ada tugu, ya. Nah, orang-orang ada yang tawaf keliling di situ, ya, maka ini tidak ada tuntunannya, ya. Kemudian memanfaatkan wukuf di Arafah dengan ngobrol dan tidur-tiduran. Ini rugi. Ya, rugi sekali orang yang memanfaatkan dengan hal yang secara asal mubah. Ya. Ngobrol mubah, tidur juga mubah. Tapi wukuf di Arafah bukan dimanfaatkan dengan cara-cara seperti itu. Yang benar memanfaatkannya adalah dengan berdoa, ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir, membaca kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ya, atau mungkin membaca Al-Qur'an, ya. Dan sebaik-baiknya adalah dengan berdoa. Ya, ini semestinya, bukan untuk hal-hal yang santai. Meskipun memang secara asalnya mubah, ya. Sekali dua kali ngobrol ketika diperlukan tidak mengapa, ya. Tapi kalau ngobrol terus, ya, sampai berjam-jam, ya, maka iman. Meninggalkan padang Arafah sebelum matahari terbenam, ya. Ini dia meninggalkan yang wajib. Bagi orang yang wukuf di Arafah sebelum matahari, bagi orang yang wukuf di Arafah dari siang hari, maka harus berada di Arafah sampai tenggelam matahari. Ya, nah, ini wajib. Jika dia tinggalkan, maka wajib membayar dam. Keyakinan bila wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, senilai dengan berhaji 72 tahun. Ya, ini juga kekeliruan. Ya. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang hal ini, dan sudah sempat kita singgung, ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, itu seputar mabit di Arafah, seputar wukuf di Arafah. Selanjutnya kekeliruan seputar mabit di Muzdalifah. Di antaranya adalah tergesa-gesa, ya, jalan dengan gerusa-gerusu atau bahkan lari, berlari kecil atau bagaimana, ya, saat bertolak menuju, ya, bertolak menuju ke Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah, ya. Nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah, wahai manusia tenang-tenang, berjalannya santai. Tidak menyegerakan salat maghrib dan isya saat tiba di Muzdalifah. Ya, sebaliknya malah sibuk mencari batu untuk melempar jumrah. Ya, ketika baru datang, semestinya, ya, langsung sholat. Ya, sudah kita sampaikan Rasulullah SAW salat maghrib, ya, langsung salat maghrib. Kemudian setelah itu baru para sahabat mendudukkan unta-unta mereka. Ya, setelah itu baru salat isya. Ya, kemudian barang-barangnya baru diturunkan. Nah, ini sunnahnya sesampainya di sana sholat yang pertama, ya, sholat yang pertama. Setelah itu mau beres-beres, mau ini mau itu silahkan. Ya. Kalau mau mencari batu di situ pun boleh, ya. Cara asal tidak mengapa, ya. Tapi yang sesuai dengan tuntunan sudah kita sampaikan itu saat bertolak ke Mina, ya, keesokan harinya. Kemudian termasuk kekeliruan mengisi malam hari dengan obrolan atau ibadah. Padahal sunnahnya segera istirahat guna bersiap-siap melaksanakan manasik esok hari. Ya. Jadi Rasulullah SAW setelah sholat, ya, istirahat. Ya, kalau lapar dan sebagainya tentu makan minum, ya, tidak mengapa, tentu saja, ya. Supaya kuat, ya. Bahkan bisa berbahaya kalau tidak makan tidak minum. Ya. Namun ketika diisi dengan ibadah, ya, mungkin sholat malam, ya. Cara asal sholat malam, ya, disyariatkan, ya. Tapi untuk pada malam mabit di Muzdalifah maka tidak demikian. Ya. Mungkin kalau dia mau sholat witir, insya Allah tidak mengapa, ya. Atau ngobrol, ya, malah ngobrol habiskan waktu untuk ngobrol, ya, maka ini pun juga kekeliruan, ya, meskipun tidak sampai haram. Atau mungkin ada memanfaatkan dengan zikir, membaca Al-Quran, ya, ini tidak pada tempatnya, ya. Tidak sesuai, ya. Yang utama adalah istirahat langsung. Kemudian bertolak menuju ke Mina sebelum pelaksanaan salat subuh. Ya. Sebagian bahkan keluar sebelum pertengahan malam. Ini kekeliruan juga. Ya. Sebelum salat subuh dia berjalan. Ya. Entah salatnya di mana. Jadi semestinya salat dulu. Ya. Bahkan kalau sekiranya sampai pagi hari semakin terang, ya. Kemudian sebelum matahari terbit baru menuju ke Mina, itu yang terbaik. Ya. Ya. Sebagian bahkan ada yang keluar sebelum pertengahan malam. Ya. Ini kekeliruan. Ya. Atau setelah lewat tengah malam, sementara dia tidak ada hajat, tidak ada udzur. Ya, ini juga kekeliruan. Kalau yang sudah kita sampaikan, ya, sebagian ulama berpendapat untuk wanita-wanita meskipun dia kuat, ya, dan orang-orang yang menemaninya seperti suaminya, atau yang menyertai mungkin anak-anak kecil, ya, maka tidak mengapa. Atau orang sakit, ya, maka tidak mengapa.
Ya, adapun ketika tidak ada uzur, ya, ketika dia kuat, ya, laki-laki, syab sendiri, contohnya atau bersama teman-temannya, bersama laki-laki, setelah lewat tengah malam kemudian keluar menuju Mina, maka ini apa? Kekeliruan. Maka ini kekeliruan. Baik, kita lanjutkan. Kekeliruan seputar melempar jumrah dan mabit di Mina. Di antaranya adalah sebagaimana berikut. Membaca zikir atau bacaan tertentu saat melempar jumrah selain lafal Allahu Akbar. Sunnahnya kan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini membaca yang lainnya, Subhanallah, Alhamdulillah, atau yang lainnya. Ini tidak sesuai tuntunan. Mencuci batu kerikil terlebih dahulu sebelum dilempar. Ini juga tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Tidak perlu dicuci. Ya. Kemudian mewakilkan pelemparan jumroh kepada orang lain, sementara ia mampu mengerjakannya. Sudah kita sampaikan ya, ketika membahas masalah amalan hari-hari tasyrik, boleh mewakilkan, ya, melempar. Ketika memang ada uzur, ada halangan, seperti wanita hamil, atau anak kecil, atau orang tua renta, atau yang sakit. Ya. Dengan syarat, orang yang melempar itu, jumrohnya yang menjadi wakilnya adalah berhaji pada tahun itu, dan dia lempar untuk dirinya sendiri. Ya. Tujuh untuk dirinya, ya, kemudian baru untuk yang diwakilkan. Ya. Adapun kalau dia mampu kemudian tidak pergi, ya ini kekeliruan. Ya. Dikhawatirkan tidak sah melempar jumrohnya tersebut. Ya. Kesalahan. Kemudian, nah ini keyakinan sebagian orang dan masih terjadi, dan tadi sempat lihat juga ada video yang seperti ini. Ya. Keyakinan saat melempar jumroh dalam rangka melempar setan. Ya. Ada kakek-kakek tua, pakaian dengan pakaian Pakistan sepertinya. Ya. Melempar dengan lincahnya, ya. Seperti melempar apa gitu ya, orang-orang sampai ketakutan di depannya, ya. Ini diangkat lagi, sepertinya dulu pernah viral juga video-video seperti ini. Baik, kemudian membawa pulang ke Indonesia contohnya atau ke Damam, batu kerikil dari Musdalifah atau Mina dengan keyakinan tertentu. Ini batu ini demikian. Ya, nah ini tidak boleh. Ya. Maka ini tidak boleh. Ya. Batu adalah batu sama saja, ya. Tidak ada khasiat-khasiat tertentunya. Melempar jumroh dengan benda yang tidak disyariatkan, ya, seperti dengan alas kaki, sendal, sepatu, atau bahkan ada yang dengan batu besar. Ya. Saya masih memiliki video itu, ada orang dari ya baju-baju ala Pakistan kalau tidak salah, ya, membawa batu yang besar. Ditanya sama seorang di video ini, ente buat apa ini? Ya. Ini buat lempar jumroh katanya. Ya, ini tidak sesuai dengan tuntunan. Membahayakan, mengerikan, ya. Kemudian poin ketujuh, melempar jumroh tidak sesuai dengan waktu yang telah disyariatkan. Seperti melempar jumroh Aqabah pada hari 10 Dzulhijjah sebelum berlalu tengah malam. Ya, sebelum tengah malam dari Muzdalifah dia langsung ke Mina, langsung melempar jumroh, ya. Ini keliru, ya. Atau melempar 3 jumroh pada hari-hari tasyrik sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Nah, di waktu duha dia melempar. Ini juga kekeliruan. Bahkan tidak sedikit dari ulama yang mengatakan tidak sah. Maka hati-hati. Ya. Ya, tuntunan Rasulullah SAW adalah ba'da zawal, setelah matahari tergelincir atau setelah masuk waktu zuhur. Melempar jumroh tanpa memperhatikan urutan yang benar, ya. Seperti memulai dari jumroh Aqabah dan seterusnya. Dia tidak dari ula, wusta, kemudian Aqabah, tapi dia mulai dari Aqabah, kemudian ke wusta, baru ke ula yang pertama. Ini keliru, ya. Ulama katakan melempar jumroh, 3 jumroh secara tertib itu hukumnya wajib, ya. Berarti kalau ditinggalkan maka wajib membayarkan. Wallahu a'lam. Mengganggu, berdesak-desakan dan membahayakan orang lain saat melempar jumroh. Ini juga hati-hati, kekeliruan. Melempar 7 batu kerikil secara langsung sekaligus, ya. 7 dikumpulkan dilempar, ya. Allahu Akbar. Ya. Ini pun tidak sesuai dengan tuntunan, ya. Tidak mabit di Mina, melainkan hanya beberapa jam saja tanpa ada uzur. Ya. Ini bagi orang-orang mungkin yang pondokannya di Aziziyah atau di mana, ya gitu, kemudian dia datang ke Mina 1 jam 2 jam, ya, kemudian kembali ke pondokan atau ke hotelnya di Aziziyah. Nah, ini tidak sah mabitnya. Ya, yang benar sudah kita sampaikan, ya, lebih dari separuh malam, sekiranya total malam itu 10 jam, maka 5,5 jam atau 6 jam, ya, dia harus di Mina, itu namanya mabit. Tidak peduli di awal waktu atau di akhir waktu atau di tengah waktu. Ya, mungkin dari maghrib ya, sampai berlewat tengah malam, ya.
atau dari ba'da isya sampai pokoknya intinya lebih dari separuh malam, atau dari sebelum tengah malam sampai waktu fajar, ya, maka tidak mengapa. Nah, itu diantara kekeliruannya. Kemudian selanjutnya kekeliruan seputar tawaf wada. Ya. Berikut diantara kekeliruannya, ya, mendahulukan pelaksanaan tawaf wada sebelum melempar jumroh di Mina pada hari nafar. Ya, jadi ada sebagian keluar dari Mina, kemudian menuju ke Makkah untuk tawaf wada, kemudian kembali ke Mina untuk melempar jumroh, baru meninggalkan Makkah. Ya, ini kekeliruan. Semestinya melempar jumroh dulu, baru tawaf wada. Ini urutan yang benar. Ya. Jadi ini kekeliruan. Kemudian yang kedua, keluar dari Masjidil Haram, ya, setelah tawaf, ya, dengan cara berjalan mundur, ya, setelah pelaksanaan tawaf wada dengan keyakinan sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Dan ini dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, ya, dari Indonesia atau negara-negara yang lainnya, ya, dengan mundur, dengan dia seperti mengucapkan selamat tinggal, wahai Ka'bah dan sebagainya. Nah, ini tidak ada tuntunan seperti ini, biasa saja. Ya, kemudian membaca doa-doa tertentu sebagai ucapan selamat tinggal, ya, atau bacaan-bacaan tertentu, ya, sebagai ucapan selamat tinggal terhadap Ka'bah. Ya, tidak perlu ada kalimat-kalimat tertentu atau doa-doa tertentu, ya. Jadi ini termasuk kekeliruan. Nah, kemudian terakhir para jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita akan membahas seputar kekeliruan umum seputar ibadah haji, ya. Di antaranya menganjurkan pelaksanaan salat Id di Mina pada hari raya Idul Adha, ya. Padahal mereka berhaji, orang yang berhaji itu sudah tersibukkan dengan yang lainnya, bukan dengan salat Id, ya. Karena pagi hari sebelum matahari terbit dari Muzdalifah menuju Mina, ya, pas matahari terbit sudah di Mina atau di waktu duha, kemudian untuk melempar jumroh, kemudian menyembelih hadyu, kemudian cukur, kemudian tawaf dan sa'i, itu kesibukan mereka, ya, bukan untuk salat Idul Adha, ya. Kiranya ada melakukan, maka ini termasuk kekeliruan, ya. Nah, ini penting untuk para jamaah yang terus dinasihatkan oleh para ulama, dan wallahu a'lam ini sepertinya hanya di Indonesia, ya, atau negara-negara tetangga juga mungkin, tetangga Indonesia. Berhaji dengan niat mendapatkan gelar Pak Haji atau Bu Hajjah, ya. Atau demikian pula membagian orang yang sudah berhaji dengan gelar tersebut. Ini membiasakan sesuatu yang secara asal tidak ada tuntunannya, ya. Kalau kita tidak meniatkan, kemudian orang memanggil kita dengan haji dan Pak Haji, Bu Haji, ya, maka lain perkara, ya. Yang jelas kita ingkari hal tersebut, ya, minimal dalam hati, ya. Kalau sampai niatnya untuk mendapatkan ini, maka ini niat yang buruk, ya, niat yang tidak baik. Bahkan sebagian ada yang sampai marah, ya, ketika tidak dipanggil dengan Pak Haji atau Bu Hajjah. Ya, ini marah yang keliru, ya, tidak pada tempatnya. Kemudian mengerjakan umrah dari Tan'im atau Ji'ranah, kedua tanah halal, ya, setelah berhaji. Haji selesai kemudian umrah lagi. Ini tuntunan siapa seperti ini? Ya, satu-satunya yang melakukan itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena orang-orang pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sementara Aisyah yang pada saat itu berhalangan, ya, hingga akhirnya hanya haji saja yang dilakukan. Akhirnya Aisyah minta kepada Rasulullah SAW, ya, untuk umrah, dan Rasulullah SAW bolehkan dengan ditemani Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, pada saat itu akhirnya Aisyah dibawa atau diantar ke Tanim, karena Tanim adalah tanah halal terdekat, ya, dari Al-Haram, dari Masjidil Haram, yang sekarang ada Masjid Aisyah. Ya, teman-teman dari Makkah Al-Mukarramah ketika mau umrah maka mengambil miqatnya, ya, atau berihramnya dari Masjid Aisyah tersebut radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, yang pada saat itu melakukan umrah hanya Aisyah, dan Abdurrahman tidak ikut umrah. Ya. Abdurrahman tidak ikut umrah. Ya, dan kemudian para sahabat pun tidak melakukan hal semacam ini. Ya. Jadi tidak ada umrah setelah haji. Ya. Adanya umrah sebelum haji yang disebut sebagai umrah tamattu. Hajinya haji tamattu. Mengharuskan ziarah ke makam Nabi SAW di Madinah dan meyakininya sebagai bagian dari manasik haji. Ya. Ziarah kubur,
ya, secara umum hukumnya sunnah, ya, tidak ada yang wajib dan bukan termasuk dari bagian dari manasik haji. Ya. Ini keyakinan yang salah juga ya. Kemudian mendahulukan ziarah ke makam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat di Masjid Nabawi. Ya, seakan-akan ibadah ziarah ke makam Rasul ini lebih utama ya daripada sholat di Masjid Nabawi. Ya, padahal yang terbaik dari ibadah sholat di 3 masjid ya, dan ini yang utama. Ya. Seandainya seseorang sholat di Masjid Nabawi dan tidak ziarah kubur tidak masalah. Ya. Jadi tidak sampai wajib. Ya. Kemudian, keyakinan bahwa haji ya, tidak akan sempurna, melainkan dengan menetap di Madinah selama 8 hari untuk mengerjakan salat arba'in atau salat wajib selama 40 waktu. Ya. Hal ini berdasar pada dalil hadis yang munkar. Ya. Hadisnya tidak sahih, bahkan derajatnya lebih buruk daripada dhaif atau lemah. Ya. Barang siapa yang salat 40 hari demikian maka dia mendapatkan apa gitu ya, keselamatan dari surga atau keselamatan dari sifat munafik atau apa ya. Maka hadisnya tidak sahih ya. Adapun laki-laki ya, maka kewajibannya adalah salat di masjid ya, salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Baik. Kemudian jadi salat arba'in ya, ini tidak ada hadis sahihnya. Kemudian berdoa di hadapan makam beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan pasti terkabulkan ya. Ini juga keyakinan yang salah dari sebagian kaum muslimin ya. Mereka meyakini doa di makam itu lebih makbul daripada doa di masjid ya. Padahal tempat ibadah itu bukan makam, tapi tempat ibadah bagi kaum muslimin itu adalah masjid. Ini keyakinan yang keliru yang harus dikeluarkan dari hati ya, orang mukmin. Ya. Tempat ibadah itu masjid, ya, bukan kuburan. Kuburan tempat untuk menguburkan. Kemudian merayakan kepulangan jamaah haji dengan iringan pesta, petasan, salawat badar dan semacamnya. Ya. Mungkin ada yang pernah dengar ya, kalau malam-malam di Jakarta sepertinya ya, kalau tidak salah malam-malam ada suara petasan ya kuat-kuat ya. Ternyata apa ada orang yang pulang haji. Ya, ini mengganggu tentu saja kanan dan kiri. Biasa saja ya. Datang ke rumah biasa saja. Seandainya ada yang nyambut dan sebagainya, sesuatu yang wajar pasti ya perlu disambut ya. Namun ketika dengan iring-iringan acara-acara tertentu, ya, salawat-salawat tertentu ya, atau kalimat-kalimat tertentu, maka ini tidak ada tuntunan yang semacam ini ya. Kemudian meminta berkah kepada orang yang baru pulang haji dengan keyakinan bahwa para malaikat sedang mengitarinya. Ini juga tidak ada tuntunan seperti ini ya. Tidak ada tuntunan, tidak ada keyakinan seperti ini. Nah inilah para jamaah azanillah wa iyyakum yang bisa disampaikan dari sebagian, ini baru sebagian ya. Namun insya Allah sudah lumayan mencakup ya, dari kekeliruan seputar ibadah haji ya, dan hal-hal yang penting berkaitan dengannya, maka hendaknya hati-hati ya, jangan sampai kita melakukannya ya, dan semoga bermanfaat ya, nasihat ini bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah materi bisa di-share sehingga bisa jadi referensi rekan-rekan lainnya? Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pengen juga share semua materi ini dari awal sampai akhir, tapi belum sempat saya revisi ya, dan itu butuh waktu memang. Hanya saja jika yang dimaksudkan khusus untuk ringkasan manasik haji, ya, biasanya kita sudah mungkin 3 tahun terakhir ya, itu kita men-share tulisan yang disusun oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah ya. Beliau biasanya memiliki channel Telegram 3 tahun dan 2 tahun yang lalu ya, Mahazi kalau tidak salah. Entah kepanjangannya apa Mahazi ya. Nah, di situ kemudian beliau men-share per hari per hari ya.
dan plus lengkap dengan jelasan waktu untuk tahun ini, waktu sholat maghrib tanggal waktunya jam sekian, untuk sholat ini jam sekian, ya. Waktu masuk duha jam sekian. Jadi jelas. Ya. Nah, ini rencana saya pun akan saya revisi juga, ya, maksudnya untuk waktu-waktunya, karena setiap tahun berbeda waktunya. Setelah itu insya Allah akan saya share nanti. Termasuk materi-materi ini, ya, ketika memang dipandang bermanfaat, insya Allah nanti kita akan share, ya. Meskipun memang untuk berapa yang hadis, ya, pada awal pertemuan atau di tengah terkadang tidak saya terjemahkan, maka itu butuh waktu, ya, untuk menulisnya. Ya. Terlepas dari itu, ya, insya Allah nanti kita akan share lah hal-hal semacam ini atau materi-materi seperti ini. Ya, semoga bermanfaat bagi umumnya kaum muslimin. Ya. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Jika niat puasa 3 hari untuk bulan Dzulhijjah, apakah boleh menggabungkan puasa tanggal 9 Arafah, kemudian ditambahkan tanggal 14 dan 15? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika niat puasa 3 hari setiap bulannya, ini di bulan Dzulhijjah, maka boleh seorang berpuasa pada tanggal 9, ya. Kemudian 14-15 itu, ya. Nah, benar Ustaz. Jadi gini, pertama, kalau sekiranya dimaksud adalah puasa Ayyamul Bid, ya, hari-hari putih, maka Ayyamul Bid hanya 3 hari, 13, 14, 15 saja. Nah, itu. Adapun jika maksudnya niatnya adalah untuk 3 hari pokoknya dari kapan saja, karena memang tata cara berpuasa 3 hari itu macam-macam dengan cara-cara tertentu, ya, maka semoga tidak mengapa, ya, semoga tidak mengapa, karena ini termasuk dari 3 hari juga, ya. Namun yang lebih utama, ya, berpuasa pada 9 hari pertamanya, ya, karena ini adalah hari-hari terbaik selama di atas muka bumi ini selama-lamanya. Hari pertama sampai 10 Dzulhijjah, ya, adapun puasanya 1 sampai 9. Ya, lebih baik daripada 14 dan 15-nya berarti, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau misalkan kita sampai di Arafah pagi dan meninggalkan Arafah sebelum maghrib, apakah harus bayar dam juga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kalau kita sampai di Arafah pagi dan meninggalkan Arafah sebelum maghrib, ya, kita sampai Arafah di pagi hari. Jadi maksudnya berarti perginya dari Mina ke Arafah pagi hari, ya, sampai di Arafah. Maka ini tidak masalah, ya. Pertama, kalau sampainya pagi kemudian baik. Gini, sudah saya sampaikan dan sering saya sampaikan bahwa siapa yang wukuf di Arafah mulai dari siang hari, ya, dia keluarnya itu sebelum maghrib, ya, maka berarti meninggalkan yang wajib. Jadi contohnya ketika jadwal dari Mina ke Arafahnya pagi hari, itu berarti kan dia masuk atau niat untuk Arafahnya kan pada zuhur, ya. Berarti dia dari siang hari. Atau orang yang sampai mungkin sebelum asar, ya. Berarti dia itu melakukan Arafahnya di siang hari termasuk, ya. Atau mungkin 5 menit, 10 menit sebelum maghrib, ya. Maka dia harus tetap di situ sampai matahari tenggelam. Kalau sekedar jalan saja, ya, maka tidak mengapa. Jalan keluar dari pondokan, ya. Maksud yang benar-benar meninggalkan itu melewati batasan Arafah, ya. Dan realitanya Arafah itu adalah Arafah 1, Arafah 2, Arafah 3, ya. Kalau orang jadi batasannya kalau dia benar-benar meninggalkan Arafah, ya, masuk Muzdalifah sebelum matahari tenggelam, ya, maka wajib membayar dam, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu, ya, para jamaah, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, ya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi para jamaah haji untuk berhaji tahun ini, yang memberikan kelancaran pada mereka, dan yang belum diberikan rezeki untuk haji tahun ini semoga dimudahkan tahun depan. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.